Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Direktur Utama PT PAL Indonesia Dr. Kaharudin Djenot M.Eng mengajak Universitas Hasanuddin Makassar untuk memajukan kemaritiman Indonesia. Hal ini lantaran industri maritim adalah induk dari segala industri. Berikut informasinya. Kuliah umum bertemakan kebangkitan peradaban maritim Indonesia, Optimisme Indonesia Emas 2045 ini dibawakan oleh Direktur Utama PT PAL Indonesia, Dr. Kaharudin Djenot Engineering pada Jumat pagi 11 Oktober 2024 di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Lantai 2, Kampus Tamalan Rea, Makassar. PT PAL Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri maritim seperti pembangunan, maintenance, dan engineering kapal perang, kapal niaga, dan produk maritim lainnya. Menurut Kaharudin, industri maritim adalah induk dari segala industri dan PT PAL Indonesia bersama Universitas Hasanuddin memiliki peran utama dalam kebangkitan industri maritim Indonesia. Dijelaskannya, jika kebangkitan maritim tergantung dari bagaimana melakukan persiapan dan dalam rangka melakukan persiapan itulah pihaknya mendatangi Universitas Hasanuddin. Diakui Kaharudin, stakeholder terbesar maritim di Indonesia jika di sektor industri ada di PT PAL dan di tingkat universitas ada pada Universitas Hasanuddin. Ia pun mengakui jika dua hal ini harus disatukan dan diimplementasikan secara nyata sebagai tonggak awal bagi bangkitnya peradaban maritim Indonesia. Poin intinya adalah bahwa kebangkitan maritim itu tergantung dari bagaimana kita melakukan persiapan. Dan persiapan itulah, dalam rangka persiapan itulah kami datang ke Unhas ini karena stakeholder terbesar maritim Indonesia di industri ada PT PAL dan di universitas adalah Universitas Hasanuddin. Maka dua hal ini harus disatukan dan diimplementasikan secara nyata sebagai tonggak awal bagi bangkitnya peradaban maritim Indonesia. Kaharudin menambahkan jika momen PAL Goes to Unhas ini juga sebagai momen nostalgia, lantaran dirinya sempat kuliah di Unhas sebelum mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Jepang. Sementara itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, mengungkapkan bahwa Universitas Hasanuddin ke depannya akan lebih gencar dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas untuk berkontribusi dalam bidang kemaritiman. Dalam kuliah umum yang dimoderatori oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMFIL ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana mahasiswa Unhas antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait pengembangan industri maritim dan peluang karir di PT PAL Indonesia. Zara Sabita Suceng, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemirsa, lomba lari Air Force Run akan kembali digelar pada awal Desember mendatang. Berbeda penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, lomba lari kali ini yang berlokasi di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin bakal melewati rute baru. Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin menggelar Air Force Run 2024. Lomba lari ini akan digelar pada 1 Desember 2024 mendatang. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini rute lari akan melintas dalam hanggar, sehingga sensasi yang dirasakan akan lebih berbeda dan seru. Peserta dari berbagai kalangan dan masyarakat umum juga dapat melihat lebih jauh fasilitas yang ada di Pangkalan Udara ini. Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Bonang Bayu Aji GSE MMCHRMP 1, menyebut jika kegiatan ini akan mencakup banyak sektor, sebab tak hanya untuk mempromosikan gaya hidup sehat, tapi juga memajukan sektor pariwisata Sulsel dan perekonomian lokal melalui keterlibatan UMKM. Di Lanut ini start, finish di Lanut juga. Ini merupakan ajang maraton 5 kilo dan 10 kilo yang ke-6 tahun ini. Tujuannya sudah pasti, kita juga mendukung kegiatan, bukan hanya sekedar olahraga, juga kegiatan rekreasi keluarga yang mendukung kegiatan pariwisata dari Sulawesi Selatan. Bahwa di Sulawesi Selatan ini ada tempat, ada aset negara yang bisa diketahui oleh masyarakat umum. Rute, kita menggunakan rute dari Lanut, kita potong nanti komplek Lanut,
kita menuju bandara baru. Dari bandara baru kita akan lari di sisi landasan. Tentunya ini sudah kita hitung, kita pertimbangkan tidak akan mengganggu keselamatan dari penerbangan maupun lalu lintas. Kalau lalu lintas sudah pasti tidak terganggu karena memang dia tidak menggunakan jalur umum. Dengan demikian kita pastikan safety pasti akan terjamin pada pelaksanaan. Target peserta sejauh ini kita targetkan 5.000 peserta. Ya. Itu di Sulsel saja Pak? Di Sulsel, namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila ada peserta nanti di luar Sulsel yang mau ikut, tentunya tidak kita larang, tentunya boleh sekali untuk ikut bergabung. Peserta tahun ini ditargetkan mencapai 5.000 orang. Terdapat 3 kategori lomba yang akan dibuka, yakni 5 km open, 10 km open, dan 10 km master. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 11 Oktober hingga 28 November 2024. Dengan dimeriahkan static show, alutsista, serta penampilan dari Rainbow Headband, DJ Aime, dan DJ Pejoana. Ifai Syarahman, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, program menanam sayuran sehat digiatkan di Pulau Balanglompo, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan. Kegiatan ini wujud kepedulian akan perkembangan tumbuh kembang bayi di pulau-pulau. Dompet Duafa bekerja sama dengan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Polbang Tanggoa melakukan pelatihan pengolahan kebun sayur di Pulau Balanglompo, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan, Sabtu 12 Oktober 2024. Kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian akan perkembangan tumbuh kembang bayi di Pulau Balanglompo. Mahasiswa dan Dompet Duafa mengajak masyarakat Pulau Balanglompo memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami berbagai jenis sayuran sehat dan buah-buahan. Penanaman sayur yang dianjurkan pun bervariasi, mulai dari pepaya California, terenong, sawi, kangkung, dan wortel. Dikatakan mahasiswa Polbangtang, Sapna Mariana Dewi, jika melihat kondisi tanah yang cenderung pasir, memerlukan banyak pupuk untuk membantu proses pertumbuhan sayur. Jadi untuk tanaman hortikultura yang saat ini kami tanam seperti sawi, kangkung dan terong ini merupakan suatu PR juga bagi kami. Apakah memang cara yang kami lakukan atau pemulihan tanaman yang kami lakukan ini apakah akan berhasil nantinya? Tapi saya harapkan juga dari apa yang telah dipraktikkan tadi, kami berhasil menumbuhkan tanaman-tanaman ini. Kepada warga, mahasiswa juga mengajarkan dengan mempraktekkan secara langsung tahapan menanaman sayur yang benar. Disebutkan Naya Quincy Putri Akuli, mahasiswa Polbangtan yang turut dalam kegiatan tersebut, cara menanam sayur yang benar dimulai dari mengolah lahan, penanaman, penyiraman, hingga pemeliharaan sayur. Kami mengajarkan para penduduk-penduduk di sini untuk menggunakan pupuk bokasi supaya mengikat struktur tanah yang berpasir tadi, sehingga mempermudah nanti pertumbuhan tanaman. Koordinator program tanam sayur Dompet Duafa, Andima Pasalang Escape, mengakui jika pemilihan sayur yang ditanam tersebut tidak terlepas dari tujuan Dompet Duafa untuk membantu melengkapi kebutuhan gizi bayi. Sebab kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menanam bibit sayur, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lahan sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi kesehatan dan masa depan generasi mendatang. Ya, kenapa memilih 4 varietas ini? Yang pertama adalah sawi, terong, kangkung, dan pepaya. Pertama karena tanaman ini yang bisa tumbuh di daerah kepulauan. Kemudian kenapa kami memilih 4 jenis varietas ini? Karena memang 4 jenis ini memiliki kandungan yang baik untuk pertumbuhan gizi bagi bayi balita yang ada di Pulau Balanglompo ini, sehingga setelah kami melakukan riset dan wawancara dengan teman-teman dari Politeknik Pembangunan dan Pertanian, maka dipilihlah 4 jenis varietas ini untuk ditanam di wilayah Pulau Balanglompo. Sementara itu, Lurah Matiro Sompe Balanglompo Muhammad Natsir SEME menyambut baik program pelatihan pengelolaan kebun sayur. Sebab program ini dapat menjadi sebuah investasi besar untuk masyarakat pulau, khususnya pada sektor kesehatan masyarakat. Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, utamanya kebun sayur yang menjadi lokus Dompet Duafa di Kelurahan Matiro Sompe ini. Karena kenapa ini menjadi proyek percontohan agar supaya keberhasilan ini bisa kami tularkan ke masing-masing lahan depan rumahnya warga, agar supaya kebutuhan sayur yang menjadi kebutuhan dasar di pulau kami bisa dipenuhi
dan bisa dipetik oleh masyarakat itu sendiri untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Pulau Balan Lompo. Ia menambahkan hadirnya program ini akan menjadi proyek percontohan masyarakat untuk mulai menanam sayur di halaman rumah mereka. Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Moral dan kepemimpinan Nabi Muhammad menjadi hal penting yang harus dikenalkan kepada generasi saat ini. Sebagai panutan umat, Nabi Muhammad memiliki akhlak kepemimpinan yang mulai dan relevan dalam kehidupan masa kini. Untuk itu, Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya mengangkat tema moralitas dan kepemimpinan Nabi dalam pengajian Maulid Nabi di Masjid Raden Patah sebagai bekal untuk para mahasiswa. Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya bersama dengan Masjid Raden Patah menggelar pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad pada Senin kemarin. Pengajian yang berlangsung selepas sholat duhur ini mengangkat tema moralitas dan kepemimpinan Nabi Muhammad. Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan Kiai Haji Makruf Kosin sebagai penceramah kepada ratusan mahasiswa yang hadir dalam masjid. Ketua Pusat Pembinaan Gama UB Dr. Husnul Fatoni menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya dari PPA UB untuk memberikan bekal mengenai moral dan kepemimpinan Nabi Muhammad kepada mahasiswa baru. Menurut Husnul, mahasiswa sebagai calon pemimpin harus memiliki role model atau panutan dalam melakukan kegiatan kepemimpinan, yaitu Nabi Muhammad. Acara peringatan Maulid Nabi kali ini bertemakan moralitas dan kepemimpinan Rasulullah untuk membekali generasi Z. Dengan harapan generasi Z nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah, dan khususnya untuk bangsa Indonesia, karena kita sudah punya filsafat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, maka siapapun yang jadi pemimpin harus menjadi role model, harus menjadi orang yang sosok yang patut diteladani dan dijadikan panutan. Itu makna dari ing ngarsa sung tulodo. Sedangkan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW basisnya ya sidik, amanah, tabligh, fatona itu. Karena itu tema kali ini sangat monumental karena berbicara tentang moralitas sebuah kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Melalui pengajian ini, Husnul berharap agar mahasiswa Universitas Brawijaya mampu mengetahui akhlak dan kepemimpinan Nabi, serta mampu menerapkan secara bertahap pola kepemimpinan Nabi dalam kehidupan keseharian. Mudah-mudahan mahasiswa Universitas Brawijaya yang nantinya akan mengikuti acara ini bisa mengambil suri tauladan dan mempersiapkan diri sebagai pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.